Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 10 Labuan Batu. Perkenalkan, saya Joko Fitrianto SPD dari SDN 06 Panetengah Kabupaten Labuan Batu. Saya Nora Sucihati SPD dari SD 02 Bila Hilir. Saya Ibu Sophia SPDI dari SDN 21 Bila Hilir, Kabupaten Labuan Batu. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachee, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sophie. Waalaikumsalam Bu Nora. Gimana kabar Ibu Sophie hari ini? Kabar saya hari ini baik sekali Bu Nora. Bu Nora gimana kabarnya? Oh, saya alhamdulillah baik Bu. Jadi begini Bu, sebelum kita mulai proses coaching ini kan Bu, saya berperan sebagai pengamat atau observer. Saya akan melihat proses Ibu nanti dengan coach Ibu nanti ya kan. Sebelum kita mulai percakapannya Bu, ada beberapa rubrik penilaian dalam proses observasi. Ibu juga tahu, dan nanti untuk rubrik penilaian yang akan saya acuan, yaitu saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dan dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya harapkan nanti dalam proses percakapan Ibu juga memiliki melakukan atau sebuah coaching. Ibu jangan lupa maksud saya untuk menerapkan alur cerita, yaitu tujuan, kemudian aksi rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu, bisa dipahami Bu? Bisa Bu. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu Nora. Jadi untuk pertanyaan pertama ya Bu, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan proses kecakapannya nanti? Ya, saya ingin kembangkan ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif, dan juga saya bisa merujuk pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Iya Bu. Dan menggunakan rasa luar biasa dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu Nora. Oh, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada dari dua kompetensi yang Ibu bilangkan tadi, kira-kira bagaimana kompetensi yang secara spesifik lah gitu Bu ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Gitu ya Bu Nora ya. Nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah saya akan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi yang dimiliki coach saya. Kemudian nanti saya juga dapat menemukan solusi yang tepat atas coach saya itu Bu Nora. Begitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir ini ya Bu ya, indikator ketercapaian Ibu kira-kira telah diukur yang bagaimana Bu terkait indikator kecapaian itu yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan itu nanti? Oh, Ibu tadi menanyakan indikator yang mau Iya, saya capai ya Bu setelah percakapan dengan coach saya. Iya, ya Bu ya, seperti itu pertanyaan Ibu. Iya, betul Bu. Jadi menurut saya indikator keberhasilan yang ingin saya tuju nanti itu yang pertama, bahwa nanti ketika saya menjadi seorang coach, saya akan menerapkan percakapan dengan menggunakan alur tirta secara runtun. Kemudian saya berharap saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui Bu, seperti itu. Baik Bu. Semoga bisa tercapai ya Bu ya dengan maksimal dalam prosesnya nanti.
Setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan percakapan coachingnya. Semoga coaching Ibu nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Sophie. Terima kasih kembali Bu Nora. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Bu Sophie. Ada apa Bu? Gini Bu, Ibu ada waktu nggak? Ada Bu, ada. Ini saya lagi ada waktu. Apa itu Bu? Saya mau curhat nih Bu. Boleh. Apa Jadi itu, Bu? saya harap Ibu bisa memberikan solusi nanti terhadap permasalahan saya ini Bu. Iya. Jadi gini Bu, kemarin kan saya ada WA Ibu kan. Oh iya Bu, iya saya mau tanyakan itu. Ibu mau cerita apa sama saya? Sebenarnya Bu, saya udah lama mau mendatangi Ibu menceritakan permasalahan saya, tapi karena saya lihat Ibu di sini sangat sibuk pada waktu-waktu yang semalam sampai seminggu ini, saya lihat Ibu sibuk sekali. Jadi saya kebetulan ini saya melihat Ibu lagi nyantai kan Bu kan. Iya, Jadi Bu. boleh ya Bu saya bercerita terhadap permasalahan saya? Boleh Bu, saya senang hati mendengarnya. Begini Bu, tujuan saya menghadap Ibu di sini saya ingin mengadakan gebrakan baru Bu terhadap permasalahan di sekolah saya. Di mana di sekolah saya itu ketika mereka ada tugas, mereka selalu nyuruh-nyuruh saya aja Bu. Jadi mereka kata mereka nggak pandai IT, begono begini. Kemudian mereka katanya udah tua. Jadi kemudian memang ada sih Bu yang di sekolah itu memang ada yang muda juga, tapi tetap mereka tidak open Bu. Seperti itu Bu. Oke, saya paham masalah Ibu. Berarti di sini intinya mereka bukan tidak mampu ya Bu, tetapi mereka nggak mau belajar dan nggak mau tahu ya Bu ya. Iya Bu, kayak kemarin mengerjakan, kan ada tugas nih dari kepala sekolah membuat metode pembelajaran dari Kampa kan Bu. Kemudian kayak PMM kemarin Bu. Jadi mereka nyuruh-nyuruh saya aja Bu. Jadi saya risau Bu. Masa saya aja yang disuruh, sementara yang lain mereka tenang-tenang. Tapi Bu, saya orangnya ini Bu nggak bisa gitu Bu menolak kalau orang mau minta tolong Bu. Berarti Bu, dari skala dari 1 sampai 10, posisi Bu ini sekarang di mana ya Bu untuk mencapai tujuan ini Bu? Saya sudah pernah coba ya Bu, ajak teman saya, begitu ada 1 atau 2 orang yang mau berubah, tetapi tidak mau juga Bu. Jadi sekarang di posisi saya di posisi 3 gitu lah. Wah, masih sangat rendah ya Bu. Kemudian kekuatan apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut agar rekan kerja Ibu maulah belajar dan rajin dalam teknologi ini? Kekuatan yang ingin saya lakukan Bu, saya mau melakukan pemahaman Bu. Saya mau memahamkan kepada rekan sejawat saya, kepada teman-teman saya bahwa pentingnya tentang teknologi. Kemudian apa kekuatan Ibu mencapai tujuan tersebut agar rekan kerja Ibu mau belajar dan rajin dalam teknologi ini Bu? Kekuatan yang ingin saya lakukan Bu, jadi saya ingin menguatkan mereka tentang pemahaman mereka di bidang teknologi ini Bu. Kemudian mengajak rekan-rekan saya gitu Bu, rame-rame. Jadi di sekolah kami itu semuanya nanti memang sudah merasa memerlukan teknologi ini Bu. Jadi Bu, selanjutnya apa hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Ibu ini? Hambatan saya ketika teman-teman saya ketika diajak, mereka takut sekali Bu mengenai teknologi ini. Jadi malah mereka menganggap teknologi ini sebagai momok gitu Bu. Atau bisa jadi mereka takut lelah ya Bu ya. Iya Bu ya.
Kemudian mau saya tanyakan nih Bu, apa rencana yang lain untuk Ibu mencapai tujuan ini Bu? Atau minta tolong atau gimana? Ini aja Bu, saya rasa saya akan menyiapkan di dalam diri saya semangat mengajari mereka Bu. Contohnya kemarin belajar tentang Canva kan Bu. Sementara saya repot mengerjakan tugas saya lagi, kemudian saya harus mengerjakan PNM. Nah mau nggak mau ya harus saya bisa meluangkan waktu saya dan membantu mereka dengan ikhlas Bu terhadap apa yang mereka inginkan. Sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu adakah prioritas Ibu dalam tujuan pembelajaran ini? Mungkin saya akan minta tolong Bu pada rekan-rekan yang mau sama-sama belajar dengan saya dan meminta sama Ibu Kepala Sekolah juga untuk menyediakan ruangan dan memberi waktu. Dan saya siap untuk mengajari teman-teman yang mau belajar. Jadi saya siap menjadi pengajarnya gitu Bu. Kolaborasi gitu ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian strategi Ibu dalam tujuan ini, apakah Ibu sudah melakukan banyak strategi? Ya sudah pasti dong Bu, karena prioritas saya kan menginginkan rekan-rekan saya itu sukses semua Bu. Bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Apakah bisa Ibu realisasikan? Ya kalau bisa ya Bu, ya secepatnya gitu Bu. Saya nggak mau berlama-lama Bu, dan saya udah nggak sabaran Bu. Oh gitu ya Bu. Kemudian ukuran keberhasilan dengan rencana Ibu ini gimana Bu kira-kira? Saya harus mencapai Bu 100%. Yang tadi posisinya 30% saya, jadi saya inginkan mau 100% mereka paham Bu. Jadi di sekolah kami ini semuanya itu harus memang memahami teknologi Bu. Oh begitu Bu. Ini pertanyaan saya yang terakhir ya Bu. Boleh Bu. Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Yang membantu saya ya Bu ya, saya inginkan ya juga oleh kepala sekolah Bu. Baik Bu, mudah-mudahan setelah selesai kita diskusi ini Ibu mendapatkan solusi yang baik dan menerapkan tujuan Ibu tersebut di sekolah Ibu. Dan saya sangat kagum atas semangat Ibu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dalam bidang teknologi. Seperti kata Ki Dewantara itu, kita ini harus sesuai dengan kodrat zaman. Semoga rencana Ibu berhasil ya. Terima kasih ya Bu Nora. Semoga rencana saya nanti berhasil. Amin amin ya Rabbal alamin Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukan yang Ibu berikan, sehingga saya sekarang merasa enakan Bu dan lega. Jadi perasaan Ibu sudah enakan ya Bu setelah berbicara dengan saya. Jadi semoga ini juga nanti menjadi teladan ya Bu ya kepada saya. Jadi Alhamdulillah ya Bu ya. oh iya Bu, jadi ini sudah jam saya masuk ya Bu. Oke, Bu. Jadi makasih kembali ya Bu. Sama-sama Ibu. Izin ya Bu, saya mau masuk ke kelas. Baik Bu Sophie, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Sophie dengan Pak Joko. Terkait proses coachingnya, ada yang ingin saya tanyakan tentang beberapa hal untuk Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pada saat proses coaching Ibu tadi? Begini Bu, jadi tadi pada proses coaching saya sudah melakukan dengan menerapkan prinsip coaching yang berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach saya Bu. Kemudian memaksimalkan juga kompetensi inti yang sudah saya terapkan dengan mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, seperti itu Bu. Baik Bu, jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Dari catatan saya, Ibu sudah prinsip kemitraan terbukti dengan Ibu ketika mengobrol bersama Pak Joko setara dan tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif dengan berusaha menggali seseorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terhadap
masalah yang dihadapi. Kemudian ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi seorang coach. Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai di pra-observasi tadi, dan yang dimana ibu ada dua, yaitu mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. Dan juga paling penting ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, memenuhi tujuan identifikasi masalah dan tanggung jawab. Alhamdulillah juga ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik ya Bu. Ini ada pertanyaan saya terakhir, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan dari coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu dari proses coaching ini nanti ke depannya adalah kehadiran penuh Bu, yang mana mungkin tadi saya merasa kehadiran penuh saya sedikit Bu untuk coach saya. Seharusnya saya menggunakan kalimat atau kata yang saya lontarkan kepada coach saya itu secara rileks gitu Bu, untuk supaya dia bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan dia dengan baik gitu Bu. Secara penuh kehadiran saya itu saya rasa masih kurang. Kemudian agar lebih bisa dikembangkan nantinya, dan saya berdoa Bu agar bisa coach saya memaksimalkan dirinya seperti itu Bu ke depannya nantinya. Saya rasa itu Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya. Baik Bu, kalau begitu terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga sukses selalu ya Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Bu Sofi. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Nora dan Pak Joko. Ya Bu, baik Bu. Sudah. Assalamualaikum Bu, sehat-sehat kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak, sehat Pak. Gini Bu, alhamdulillah kalau kayak gitu saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan semangat kayak biasanya. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya Pak, saya lagi ada masalah nih Pak. Mohon maaf loh Pak, soalnya kalau misalnya saya mengganggu waktu Bapak, saya mau cerita nih Pak. Oh iya, ada waktu Bu, coba silakan ceritakan. Baik, alhamdulillah ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini belakangan ini saya tidak nyaman Pak. Pikiran saya nggak tenang loh Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nanti? Saya harap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa bercerita keluh kesah saya ini Pak. Oh baik-baik. Kira-kira masih ada yang lain yang Ibu ingin dapatkan? Begini Pak, saya berharap akan mendapatkan solusi lah Pak dari masalah saya ini Pak. Oh iya, semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu ya. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa sih Bu? Coba tolong diceritakan. Jadi Bapak Guru ingat nggak waktu minggu lalu ada datang pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Pak. Oh, insya Allah saya ingat ya Bu ya. Tapi ya kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas tadi Bu? Kalau menurut saya sebenarnya ini masalah tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius. Seperti apa sih Bu? Jadi begini Pak, pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Saya takut Pak berpengaruh dengan perpanjangan kontrak P3K saya Pak. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa Bu? Sehingga sampai dikritik sama pengawas seperti itu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Lalu tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut gimana Bu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum Pak. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan saya lihat Pak. Oh, masalahnya kayak gitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya ya Bu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan belajar mengajar Bu?
Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Terus ibu nggak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid ini juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebetulnya masih bagus ibu. Kemudian soal output menurut ibu, bagaimana hasilnya saat ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama kan, bahwa karakter dan profil belajar murid itu kan beragam, berbeda-beda. Dan cara belajarnya pasti juga berbeda ya Bu? Oh iya betul juga Pak, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itu Bu pentingnya buku teks bagi sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin ya seperti itu Bu, supaya ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benar juga ya Pak ya. Iya, jadi setelah ibu cerita sekarang, bagaimana perasaannya Bu? Ya terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dalam masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai juga sih Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat ibu merasa sedikit resah itu Bu? Sebetulnya saya Pak, yang saya resahkan yaitu yang pengawas sekolah menyampaikan tersebut kepada kepala sekolah saya Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi jika saya boleh ngasih simpulan ya Bu ya, yang membuat ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan ibu memberi argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah ya Bu ya. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Kalau itu menurut saya ya Bu, untuk masalah ini ibu guru bisa merefleksi lah dan mempersiapkan diri aja jika nantinya misalnya ibu guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, ibu sudah siap dengan menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar Bu. Ya mudah-mudahan lah ya Pak ya. Iya amin, ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas hari ini, lalu apa rencana ibu selanjutnya Bu? Iya Pak, saya juga berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Sebuah rencana yang bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ibu ingin lakukan Bu? Saya berencana Pak bahwa saya juga akan menemui pengawas juga Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kira-kira bagaimana dengan proses belajar mengajarnya Bu? Ya Pak, setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar yang saya ajar Pak. Dan saya akan saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkomodir kebutuhan belajar para murid Pak. Wah subhanallah, luar biasa Bu ya. Langkah penyelesaian yang ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide ibu. Syukurlah Pak, jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah nanti mengambil langkah penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah bosan dengan atasan dan takutnya nanti malah tambah parah dan melebar ini Pak. Ya alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu, pada akhirnya ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, adakah batasan deadline atau waktunya Bu? Ya Pak, mengenai hal tersebut saya akan eksekusi secepatnya. Tetap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajarnya, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi kebutuhan aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira ibu guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Bu? Nah, terkait masalah ini juga saya masih dalam pikiran Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru seluruh mata pelajaran
sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman Bu. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Maaf mengganggu ya Pak. Iya, amin ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Saya pamit duluan ya Pak. Iya, silakan monggo Bu, silakan.